Jokowi mulai misi perdamaian dengan belusukan lihat kerusakan akibat perang di Ukraina. Jokowi mengawali agenda kunjungan di Ukraina dengan meninjau kompleks apartemen Lipki di kota Irpin. Bersama Ibu Negara Iriana didampingi Wali Kota Irpin Alexander Georgiev Maskur, Jokowi melihat puing-puing bangun apartemen yang rusak akibat perang. Jokowi berharap agar serangan segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota di Ukraina yang rusak akibat perang. Usai meninjau apartemen yang rusak akibat serangan, Jokowi bertemu Presiden Volodymyr Zelensky di Istana Marsky. Sementara pada sore harinya Jokowi, Iriana, dan rombongan terbatas akan kembali ke stasiun Central Kyiv untuk kemudian bertolak menuju stasiun Premysl di Polandia dengan menggunakan KLB. Jokowi kemudian akan langsung berangkat menuju Rusia dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow. Belu Retno Marsudi mengatakan agenda utama Jokowi ke Moskow hampir sama, yakni mendorong perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Dalam konferensi pers virtual pada pekan lalu, Retno mengatakan lawatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan. Retno juga mengatakan Indonesia mencoba berkontribusi menangani krisis dengan imbas perang dan mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang telah berperang selama 4 bulan lebih. Wakil Presiden K. Haji Maruf Amin mendoakan lawatan Presiden Jokowi ke Ukraina Rusia berjalan lancar dan sukses. Dia berharap kehadiran Jokowi dapat mendorong perdamaian bagi kedua negara. Ma'ruf berharap agar pertikaian yang terjadi antara Ukraina dan Rusia dapat diselesaikan dengan baik sehingga perdamaian dapat segera tercipta. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam kunjungan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Menurut Muzani, perang Ukraina-Rusia telah memicu krisis pangan dan energi yang menimbulkan peningkatan harga-harga komoditas dunia. Maka penting bagi Indonesia sebagai presidensi G20 untuk menggunakan pengaruhnya guna meredam perang Ukraina dan Rusia. Muzani juga berharap agar negara-negara G7 dan G20 ikut serta dalam upaya membuka kembali peran kerjasama ekonomi dengan Ukraina dan Rusia. Sementara Rusia adalah negara bagian industri pupuk terbesar yang selama ini produknya sangat diharapkan negara-negara dunia. Seperti diketahui bahwa Ukraina merupakan negara pemasok gandum nomor 1 di dunia. Itu sebabnya seruan Presiden Jokowi untuk tidak membanet atau embargo produk-produk unggulan Ukraina dan Rusia harus diikuti oleh negara-negara lainnya. Media-media baik dari negara barat dan Rusia menyorot pertemuan kedua presiden tersebut karena sebagian besar warga di dunia sangat berharap perang Rusia-Ukraina segera dihentikan. Mereka berharap Jokowi punya peran untuk melakukannya. Doa dan harapan mengalir kepada Presiden Jokowi agar upaya mengakhiri konflik berkepanjangan terwujud. Aksinya sebagai juru damai membuat mata dunia kini tertuju kepada Presiden Jokowi. Jokowi lebih dulu mendatangi jantung ibu kota Ukraina, Kyiv, menggunakan kereta luar biasa KLB selama 11 jam dari Polandia. Presiden tiba di Persen, 1 stasiun sentral Kyiv, Ukraina, sekitar pukul 8.50 waktu setempat. Dikutip dari Sekretaris Presiden, setelah pintu gerbong kereta dibuka, Presiden dan Ibu Iriana turun dari kereta disambut oleh Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Shenik, Kepala Komisi Hubungan Antar Pemerintah Ukraina Indonesia Taras Chaka, dan pejabat KBRI Kyiv. Di hari keempat agenda kunjungan kerjanya di luar negeri, Presiden dan Ibu Iriana melakukan sejumlah kegiatan di Ukraina. Jokowi mengawali kegiatan di Ukraina mengunjungi puing-puing kompleks apartemen Lipki di kota Irpin. Presiden dan Ibu Iriana juga berkunjung ke pusat ilmiah dan bedah endokrin, transplantasi organ dan jaringan endokrin Ukraina di kota Kyiv. Pada siang hari, Presiden Jokowi ke Istana Marsky untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan Jokowi dengan Presiden Ukraina sesuai agenda berlangsung selama 2 jam. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan akan berupaya mengajak kedua negara Rusia-Ukraina untuk membuka ruang dialog.